Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi kita di Bincang-Bincang Diskusi tentang Majalah Komunitas edisi 37 tahun 2023. Nah, tadi udah dibahas dari Prof. Thomas gitu ya, Pak Dr. Rohendi gitu ya, bagaimana kita melihat Permen 53 2023 ini yang notabene memberikan ruang dan jadi landasan pijakan buat perguruan tinggi untuk melakukan transformasi dan otonomi. Sekarang gimana pendapat daripada Prof. Baharudin Mustafa ya Pak ya? Dari UPI. Nah, menurut saya ada yang menarik ya Pak, ketika perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk otonomi gitu ya Pak, lalu sudah didorong untuk melakukan transparansi dan juga accountability. Nah, substansinya kan di sini adalah poinnya dosen ngajar ya Pak. Iya, betul Pak. Dosen sebagai salah satunya, tapi ada PBM kalau bahasa PBM, kita ya Pak ya. Gitu. Proses belajar mengajar. Pengalaman saya dari 2007, alhamdulillah saya masih diterima di Widyatama ya Pak ya, dan sampai saat ini saya merasakan ada perbedaan signifikan Bapak antara saya waktu proses belajar ngajar dari awal saya ngajar dulu sampai sekarang gitu. Saya menemukan sebuah apa ya Pak, warna baru gitu. Dulu saya ngajarnya lebih menggunakan bangun berdasarkan PPT atau fokus semacam kayak gitu. Sekarang saya bangun PBM-nya lebih luas gitu Pak. Lebih luas, persis. Anak-anak tuh saya bikin memahami sebuah konsep dan konteks. Saya selalu bilang ke mereka. Iya, itu penting. You have to master two, saya bilang gitu. First concept dan konteks. Kenapa? Main goal saya adalah you have the comparative advantage about your thinking ability. Mereka punya kemampuan berpikir. So I just develop it. Saya teringat sebuah Socrates bilang itu. Bahasa sederhana gini Pak. Tugas saya bukan, saya nggak bisa ngajarin kamu. Yang saya bisa ajarkan adalah cara berpikir. Tepat itu. Setelah saya baca lagi Pak, keterampilan yang utama dibutuhkan adalah thinking ability. Berpikir kritis, kreatif gitu ya Pak. Betul. Apakah ini ya maksud Prof. Mustafa Pak? Dalam hal ketika otonomi sudah diberikan, gitu ya, lalu dia harus accountable dan transparansi. Betul. Itu esensi. Apakah seperti itu Pak? Ya, jadi betul. Kalau di pendidikan tentu esensi yang paling penting itu kan walaupun pendidikan itu ada tridharma tapi esensi yang paling penting itu kan proses belajar pengajaran dulu. Di situ melibatkan siapa? Tentunya kan dosen. Betul. Nah, tapi tujuan dari kita memberikan pengajaran kepada peserta didik mahasiswa itu apa? Tadi yang sebetulnya sudah disebut Pak Meriza, ya kan? Dalam hal berpikir, mengembangkan cara berpikir si anak, tapi dengan dasar-dasar teori dan konsep yang ini. Kemudian dia menghadapi realita di lapangan seperti apa, kemudian dia menjawab, mempraktekkan. Nah, karena itu maka ini menjadi penting, menjadi sorotan dari Prof. Baharudin. Ini yang menjadi dasar. Jadi harus dipahami ini, gitu. Bahwa mutu pembelajaran itu harus dipahami. Kontrol kualitas pembelajaran itu seperti apa? Tujuan pembelajaran itu seperti apa? Intinya tadi sudah diurai sama Bapak bahwa tujuan pembelajaran itu tentunya adalah memberi kemampuan berpikir peserta didik untuk bisa mengembangkan keilmuannya dan kemudian mengaplikasikannya di dunia kerja dan lingkungannya, tapi didasari kepada ilmu dan yang merupakan hard skill dan soft skillnya adalah etika dan segala. Ini yang menarik buat saya Pak. Ada satu quote lagi yang saya pegang. Saya bilang, jangan pernah hanya didik anakmu tentang berpikir, tapi didik juga hatinya. Iya, persis. Itu. Tuh nampar Pak saya Pak. Iya. Itulah Pak. Dalam proses belajar mengajar. Karena bagi saya ini Pak, ketika hanya kita didik pikiran saja, etika dia enggak. Enggak nantinya. Etika itu tantangan berat. Itu yang saya rasakan kemarin. Saya kemarin sempat mewek juga Pak, berkaca-kaca beberapa 3 orang mahasiswi saya setelah sidang dan dia ikut kelas saya gitu. Dia benar-benar malah nangis ucapin terima kasih ke saya Pak ya gitu. Pak, makasih Bapak sudah ngajarin kami. Saya mata kuliah waktu CI Pak, Creativity and Innovation. Bapak udah mengajarkan kami cara berpikir. Kami tidak pernah atau belum pernah dapat yang itu. Selama ini just mendidik akalnya saja. Tapi Bapak tidak pernah mendidik ini kami. Ketemulah quote tadi Pak di saya. Jangan pernah hanya didik akalnya. Tapi didik juga hatinya. Persis.
Kalau begitu dalam konteks yang saya baca tadi Permen 53 2003 ini otonomi, Ya. di sini mungkin maksud Bapak juga berpikir kreatif dan inovatif itu harus sampai ke situ mungkin. Oh iya, karena intinya kan di pendidikan adalah proses belajar mengajar. Ya harus sampai sana. Betul. Jadi transformasi dan kreativitas inovatif kita adalah dalam proses pembelajaran supaya peserta didik kita itu berkembang. Dan ini yang dijadikan poin utama dari Prof. Barudin. Prof. Barudin, bagaimana mengontrol kualitas belajar mengajar? Ada di situ ya, Klusinya ada di situ. Gitu, Pak. Oke. Nah, di sini cuman kan ada ruang yang terbuka di sini ya Pak gitu. Iya, betul. Proses belajar mengajar tidak hanya di kelas. Saya teringat Pak quote apa ya gitu. Kalau saya definisikan saya sendiri ya Pak. Ya. Jadi kalau setiap orang itu adalah guru. Betul. Jadi kalau setiap tempat ada kelas, setiap waktu ada belajar. Kegagalan dan kesuksesan orang itu adalah materi pelajaran. Iya. Betul. Maknanya. Betul. Jadi setiap student didorong untuk bisa belajar dari manapun ya. Dari manapun, sumber belajar banyak saya kira. Jadi sehingga kualitas atau penjamin mutu daripada pendidikan akhirnya di sana. Iya. Sehingga mahasiswa kita punya kemampuan berpikir yang kuat, attitude yang bagus. Attitude yang bagus. Jadi sinilah peran dosen Pak. Oke, yang jadi penting. Bagaimana dosen harus mengontrol kualitas? Kan begitu Pak. Dalam mengontrol kualitas pembelajaran dalam rangka sebagai penjabaran kita menjamin mutu proses pendidikan. Kan begitu Pak ya? Apa yang harus dilakukan? Memang Prof. Barudin mengatakan ada 5 yang harus dilihat. Memang ada perlengkapan atau fasilitas pembelajaran, tapi itu bukan mutlak. Kadang-kadang peralatan yang sederhana pun ketika kreativitas dosen sedemikian bisa menggambarkan kepada mahasiswa, maka itu tidak menjadi keharusan. Justru mahasiswa bisa lebih paham dengan itu. Betul. Nah, inilah interaksi antara itu. Itu satu dari sisi perlengkapan. Kemudian pengalaman belajar. Tentunya maka pengalaman belajar ini penting bagi kita sebagai dosen ya sedemikian rupa sehingga bisa mendorong mahasiswa tumbuh kreativitasnya dan segala macamnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana hasil belajar itu. Hasil belajar itu tentunya kan harus memberi pemahaman tentang tadi Bapak bilang tentang cara berpikir, kemudian teori, konsep dan segala macam. Itu kan harus dipahami. Tapi bukan sekedar kemudian kita menyampaikan. Setelah disampaikan, maka bagaimana melibatkan peserta didik supaya mereka merasakan. Bagaimana dia mengolah hal itu ya. Setelah itu kemudian dia diberi kesempatan untuk presentasikan sebagai bentuk pemahaman dia kepada transfer pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen itu. Nah, di sini ya Pak, kalau saya lihat Prof. Barudin isunya adalah menjamin mutu dari PBM itu insya Allah akan memperkuat implementasi daripada Permen 53. Betul ya Pak? Betul. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, luar biasa ya. Kompre pendapat jadinya gitu bahwa di awal dari Permen 53 2003 mendorong transformasi dan otonomi, tapi konteksnya tadi Prof. Thomas bicara tentang bagaimana VUCA gitu, lalu bagaimana online course semacam kayak gitu sehingga diharapkan perguruan tinggi bisa memiliki kreativitas inovasinya ya Pak ya. Betul. Gitu. Karena ini bicara down to top. Down to top. Ya, lalu Pak Dr. Rohendi bicara tentang tadi transparansi akuntabilitas dan fokus ke PBM-nya. Sehingga Ya. perguruan tinggi itu bisa memanfaatkan Permen 53 2023 sebagai dasar untuk dia otonominya, melakukan transformasi, dan sebagai bahan buat dia pertanggungjawaban kepada publik. Ya, Pak. Oke. Baik sahabat-sahabat, nanti saya akan bahas di sesi terakhir, sesi pamungkas, bagaimana sih pandangan daripada Dewan Redaksi Majalah Komunitas terhadap permen ini, sehingga bisa ambil sebuah kesimpulan atau benang merah. Minimal kita bisa dapatkan insight dari tulisan bahasan di Majalah Komunitas ini. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat sekalian.